Nama saya Kana Militanto, NIM 17I10113, dan berikut adalah video praktikum teknologi bakery. Pada kesempatan praktikum teknologi bakery ini, saya mendapatkan steam bread sebagai topik praktikum saya. Terdapat 2 sampel steam bread di sini, yaitu steam bread A dan B. Berikut adalah bahan steam bread A. Bahan utamanya adalah tepung terigu protein tinggi sebanyak 500 gram. Kemudian gula pasir sebanyak 100 gram. Ragi instan sebanyak 10 gram untuk memberikan aroma dan mengembangkan adonan. Kemudian ada baking powder sebanyak 5 gram untuk melepaskan gas selama pembakaran pada adonan, sehingga adonan mengembang. Kemudian garam sebanyak 5 gram untuk menguatkan rasa, meningkatkan volume, dan mengontrol suhu pemasakan. Lalu air bersih, air putih sebanyak 225 gram sebagai pelarut. Yang terakhir adalah margarin putih sebanyak 50 gram sebagai shortening dan emulsifier, juga sifat fisik lainnya. Kemudian ini adalah bahan steam bread B, di mana bahan baku utamanya yang berbeda yaitu tepung terigu protein rendah. Yang lainnya sama. Di sini pembagian adonan hanya dikira-kira karena praktikan tidak memiliki timbangan.
Berikut adalah metode pembuatan steam bread B. Pada dasarnya pembuatan untuk steam bread B ini sama dengan pembuatan steam bread A, namun hanya bahan baku utamanya yang berbeda, yaitu tepung terigu protein rendah.
Berikut adalah hasil pengamatan dari pembuatan steam bread A dan steam bread B. Ini adalah bentuk dari steam bread A, di mana steam bread A menggunakan bahan utama berupa tepung terigu protein tinggi sebanyak 500 gram. Sementara ini adalah penampakan atau bentuk dari steam bread B yang dibuat dari tepung terigu protein rendah sebanyak 500 gram sebagai bahan utamanya. Berikut telah ditampilkan video perbandingan antara steam bread A dan steam bread B. Di sini dapat dilihat bahwa keduanya memiliki tekstur yang berbeda dan kekenyalan yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat dibandingkan steam bread A dengan steam bread B berdasarkan teksturnya. Berikut adalah hasil perbandingannya. Berdasarkan foto tersebut, dapat dilihat bahwa steam bread A memiliki rongga yang lebih banyak daripada steam bread B. Walaupun ukuran rongga yang terbentuk berukuran kecil, lebih kecil daripada steam bread B, steam bread A memiliki lebih banyak rongga. Tekstur steam bread A lebih lunak dan empuk atau kenyal daripada steam bread B. Terlihat banyak serat atau kerangka pada steam bread A. Hal tersebut disebabkan karena tepung protein tinggi mengandung gluten dalam jumlah yang tinggi juga. Gluten itu sendiri adalah asam amino yang akan membentuk rongga-rongga tak beraturan seperti serat. Semakin tinggi jumlah gluten, maka tekstur dan pengembangan roti semakin baik karena kemampuan merangkap gasnya yang lebih baik. Rongga pada steam bread A terlihat kecil karena beberapa hal seperti waktu proofing dan jumlah ragi yang kurang tepat. Pemasakan yang kurang lama juga mempengaruhi hasil akhir. Berikut adalah foto perbandingan antara steam bread A dan steam bread B berdasarkan teksturnya. Banyaknya jumlah rongga yang terbentuk pada steam bread A membuat teksturnya lebih empuk daripada steam bread B. Hal tersebut dapat dilihat pada video ini bahwa kekenyalan steam bread A lebih baik daripada steam bread B. Hal tersebut terjadi karena sifat gluten yang membuat adonan menjadi elastis. Selain tekstur, terdapat parameter lain yang diamati dalam video ini, yaitu parameter proofing dan volume pengembangan dari kedua sampel steam bread. Steam bread A yang berbahan baku utama tepung terigu protein tinggi memiliki proofing yang lebih baik daripada steam bread B. Volume pengembangan steam bread A lebih baik daripada steam bread B. Hal ini dapat dilihat pada foto perbandingan antara sebelum dan sesudah proofing masing-masing adonan. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena jumlah gluten yang berbeda dari tepung yang digunakan steam bread A dan B, di mana steam bread A menggunakan tepung terigu yang memiliki kandungan gluten lebih tinggi daripada yang B. Kandungan gluten yang tinggi akan membentuk rongga-rongga yang banyak dan berlapis-lapis, sehingga pada saat fermentasi oleh ragi, gas yang dihasilkan akan terperangkap dalam rongga. Sebaliknya, gluten yang lebih rendah tidak dapat merangkap gas dengan baik karena rongga-rongga yang terbentuk tidak cukup kuat untuk mengikat gas di dalam adonan. Namun apabila dilihat dari tabel berikut menunjukkan seakan-akan steam bread B
B memiliki volume pengembangan yang lebih baik daripada steam bread A karena volume setelah proofing pada steam bread B ini lebih tinggi daripada steam bread A, yaitu 114,866. Hal ini dapat terjadi karena ukuran atau berat steam bread A dan B sebelum proofing tidak sama. Karena praktikan tidak menggunakan timbangan dan tidak memiliki timbangan, sehingga berat dan ukuran steam bread A dan B tidak sama, tidak tepat 50 gram. Maka dari itu, keduanya memiliki volume yang berbeda. Namun apabila kita lihat dari tabel ini, dari tabel volume pengembangan proofing steam bread A dan B, dapat dilihat bahwa steam bread A memiliki volume pengembangan proofing yang jauh lebih tinggi daripada steam bread B, yaitu 130,74%, sedangkan steam bread B hanya 84,19%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa steam bread A dan B ini sudah sesuai dengan teori yang tadi sudah dijelaskan, bahwa steam bread A memiliki volume pengembangan yang lebih baik karena jumlah glutennya yang lebih tinggi daripada steam bread B. Menambahkan pembahasan mengenai proofing, foto berikut adalah foto dari steam bread A dan B setelah dikukus.